Salam sejarah. Bertemu kembali kita dalam materi pengaruh Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa menjajah Indonesia ratusan tahun, sehingga pengaruhnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang kita bahas adalah pengaruhnya, bukan membahas tentang kekejaman bangsa Eropa. Kekejaman bangsa Eropa sudah kita maafkan. Memaafkan belum tentu membuat kita lebih baik atau bahkan merasa lebih baik. Tapi yang jelas, memaafkan akan membuka jalan kebaikan. Kita akan bahas pengaruh Eropa di Indonesia bersama saya, Charles Sihombing. Kompetensi dasar 3.3 adalah menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia kini. Kompetensi dasar 4.3 adalah mampu menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Yang pertama kita lihat pengaruh Portugis di Indonesia. Pengaruh Portugis ini kelihatan jelas berkembangnya agama Katolik, terutama di daerah Maluku, dengan tokoh Franciscus Xaverius. Pengaruh Portugis juga bisa kita lihat berkembangnya musik keroncong. Peninggalan Portugis masih bisa kita rasakan sampai saat ini berupa benteng-benteng tua yang banyak dijumpai di Ternate, salah satunya Benteng Tolukto. Pengaruhnya nanti adalah bagaimana membuat atau arsitektur bangunan yang nanti dipengaruhi oleh bangsa Eropa atau Portugis. Pengaruh Portugis masih kita temui pada penggunaan nama-nama Portugis di daerah Nusa Tenggara Timur, seperti Da Silva, Da Costa, Mendoza, dan lain-lain. Dan pengaruh Portugis juga kita jumpai dalam bahasa Indonesia yang diserap dalam beberapa kata, seperti minggu yang berasal dari kata domingos, pesta, sabun, sabonet, meja, bendera, dan yang berasal dari bahasa Portugis bandara. Inilah yang kita lihat mengenai pengaruh Portugis di Indonesia. Pengaruh Spanyol tidak begitu banyak, karena Spanyol harus angkat kaki dari wilayah Indonesia. Menurut perjanjian Saragossa, mereka hanya bisa sampai ke Filipina. Namun demikian, Spanyol mengenalkan tanaman cabai, tomat, jagung yang mereka bawa dari koloni mereka dari Meksiko, yaitu dari suku Aztec. Sedangkan dari suku Inca, koloni mereka yang ada di Peru, bangsa Spanyol mengenalkan tanaman kentang yang masih kita bisa jumpai sampai sekarang. Bangsa Inggris pernah menjajah Indonesia, dan bangsa Inggris juga punya peninggalan, punya pengaruh yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama, Arnoldi, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai dari Bengkulu yang dikenalkan oleh Raffles, sehingga disebutlah dia Rafflesia arnoldi. Kemudian Raffles juga mengenalkan informasi tentang Pulau Jawa pada tahun 1817 dengan buku History of Java. Pengaruh Inggris ini juga pada masa Raffles, yaitu dengan adanya inisiatif memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dengan mendukung lembaga
Batavia Genootschap. Termasuk nanti Raffles merintis pembangunan Taman Hutan Raya Bogor. Inggris juga pengaruh dalam awal-awal pemugaran Candi Borobudur. Raffles lah yang memprakarsai agar dibongkar debu-debu Gunung Merapi yang melingkupi Candi Borobudur dan candi-candi di sekitarnya. Yang paling kita rasakan sampai saat ini, pengaruh Inggris di Indonesia adalah dengan penomoran plat kendaraan yang sampai sekarang masih kita teruskan dengan melakukan berbagai kebijakan yang pembaharuan. Sampai sekarang kita juga masih membayar pajak bumi dan bangunan, di mana kebijakan ini dikenalkan oleh Raffles melalui land rent system, yang artinya bahwa tanah adalah milik pemerintah dan siapapun yang memakai tanah harus membayar pajak atau sewa kepada pemerintah. Sekarang kita kenal istilah ini dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Itulah pengaruh Inggris di Indonesia. Nah, yang paling besar adalah pengaruh Belanda di Indonesia. Karena Belanda sangat lama menguasai Indonesia. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Belanda menghilangkan sistem barter pada perdagangan. Belanda menentukan satuan sebagai alat tukar untuk menandai harga suatu barang. Kemudian, pada masa Belanda, dilakukanlah komersialisasi tanaman, terutama tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia atau dikenal dengan tanaman ekspor. Ada kopi, tembakau, lada, dan juga teh, serta tanaman lainnya. Belanda juga mengenalkan industri dan menjalankan industrialisasi di Indonesia. Dan industri ini berkembang juga dengan membangun transportasi, pelabuhan-pelabuhan laut, membangun juga jalan-jalan raya, membangun perkebunan-perkebunan, sehingga industrialisasi berkembang pada masa Belanda dan masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Pada masa Belanda muncul kota-kota baru, di mana kota-kota ini adalah awalnya sebagai kota administratif. Kota-kota yang nanti dipergunakan oleh Belanda untuk mendukung penguasaan mereka terhadap wilayah Indonesia. Kota-kota baru itu adalah Bandung, Bogor, Malang, juga Semarang, serta kota-kota lainnya. Kota-kota ini dibangun dengan konsep Eropa, dan arsitektur Eropa masih bisa kita jumpai pada kota-kota tersebut. Dalam bidang sosial, Belanda juga membuat penggolongan pada masyarakat. Pada zaman Belanda, masyarakat dibagi atas 3. Ada golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Istilah pribumi dan non-pribumi
ini merupakan peninggalan dari masa Belanda. Jadi pribumi ini untuk menunjukkan kelas yang terbawah. Nah, saat ini kita tidak lagi pantas untuk memakai istilah pribumi dan non-pribumi karena akan membuat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam bidang sosial juga terjadi mobilitas penduduk, di mana Belanda butuh tenaga kerja dan memindahkan penduduk yang kita kenal dengan istilah transmigrasi. Transmigrasi ini bisa kita lihat di Lampung, di Sumatera Utara, dan juga daerah-daerah lainnya di Kalimantan. Termasuk daerah Sumatera Selatan adalah wilayah-wilayah yang merupakan tujuan transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda. Dalam bidang budaya, bahasa Belanda banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di sini banyak bisa kita contoh. Misalnya kita lihat adalah absensi. Berasal dari bahasa Belanda absensie. Ada admiral, ada advokat yang dalam bahasa Belanda advokat itu artinya adalah pengacara, dan razia, reaksi, serta banyak lagi istilah-istilah. Ada bandit. Nah, ada bangku, ada bangkrut. Ini adalah istilah-istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Sangat banyak, kalau nanti dikumpulkan sangat banyak bahasa Belanda kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bidang sosial juga dan budaya, pengaruh ini kelihatan dalam berpakaian. Orang-orang Indonesia banyak meniru pakaian milik atau budaya orang-orang Eropa, yaitu pemakaian jas dan juga pakaian safari yang nanti dikenalkan oleh bangsa Eropa. Kemudian pada zaman Belanda, sekolah juga berkembang. Setelah adanya politik etis, di Indonesia muncul sekolah-sekolah. Ada sekolah Europees Lager School, ada Holland Inland School, Holland Chinese School, Meer Ugrid Lager Onderwijs, Algajin, Mildeberg Schools, dan sekolah-sekolah lain. Dan ini berkembang menjadi suatu dampak positif karena Indonesia nanti akan muncul golongan terpelajar dari sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda. Dalam bidang arsitektur bangunan, sampai sekarang masih kita jumpai bangunan-bangunan yang Eropa. Bangunan-bangunan yang begitu kuat Eropanya. Di sini saya contohkan kantor wali kota Palembang yang dibangun pada masa Belanda, juga kantor yang sekarang dipakai sebagai museum Sultan Mahmud Badarudin II yang dulunya adalah sebagai kantor residen Palembang. Nah, bangunan-bangunan ini nanti adalah bangunan yang sangat menunjukkan pengaruh Eropa dengan bangunan-bangunan cor betonnya. Kemudian dalam bidang hukum, pemerintahan, dan politik, kelihatan jelas bahwa Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Sampai saat ini, Pulau Jawa masih tetap menjadi pusat pemerintahan. Pengangkatan aparatur sipil negara atau PNS ini dilakukan pada masa penjajahan Belanda dan sebelumnya nanti dimulai pada masa Raffles. Kemudian hukum itu memakai hukum modern. Nah, secara perlahan dan sekarang
hukum adat sudah tidak dipergunakan lagi secara maksimal. Pada bidang pemerintahan, Belanda banyak memakai kelompok-kelompok bangsawan atau keturunan-keturunan ningrat. Merekalah yang dipakai sebagai alat, sebagai kaki tangan perpanjangan kekuasaan kolonial Belanda. Dan pada masa Belanda muncul golongan baru yang namanya golongan priai. Golongan priai ini adalah orang-orang yang menduduki jabatan berdasarkan tingkat kemampuannya, bukan gara-gara keturunannya. Yang terakhir adalah pada masa penjajahan Eropa, agama Kristen berkembang di Indonesia. Meskipun nanti agama Kristen sudah ada pada abad ke-7, di mana pada abad ke-7 dikatakan agama Kristen ini sudah dikenal di Barus atau di Vansur. Barus itu di wilayah Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana agama Kristen yang berkembang itu nanti berasal dari India Selatan. Namun agama Kristen berkembang ini secara menyeluruh pada abad ke-16, yaitu dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dimulai dengan penguasaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Penyebaran agama ini sangat kental dengan adanya semboyan bangsa Eropa yang kita kenal dengan semboyan 3G. Gold, Glory, Gospel. Nah, semboyan 3G itulah yang dari Gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen. Penyebaran agama Kristen pada masa penjajahan bangsa Eropa, terutama pada masa penjajahan Belanda, yang pertama dilakukan melalui organisasi, melalui lembaga yang disebut dengan zending. Zending ini sama dengan misionaris. Misi, tujuan. Nah, para misionaris ini mengenalkan agama Kristen itu melalui hal yang bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya melalui rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena pada saat itu tingkat kematian sangat tinggi. Masuknya bangsa Eropa dan penyebaran agama Kristen bisa diterima karena dengan dibangunnya rumah sakit akan memperkecil tingkat kematian. Begitu juga penyebaran itu dilakukan melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah untuk mendapatkan tenaga-tenaga ahli. Nah, siapa yang bisa sekolah, dialah nanti yang bisa mendapatkan jabatan atau diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Jadi, orang-orang yang mendapat pendidikan ini juga dikenalkan dengan agama Kristen. Agama Kristen juga berkembang melalui usaha-usaha sosial seperti panti asuhan dan rumah jompo yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat atau tidak menjadi perhatian oleh orang-orang lain sebelumnya. Penyebaran agama Kristen terutama dilakukan di daerah-daerah yang pengaruh agama Islamnya tidak begitu kuat. Nah, di daerah Sulawesi, di daerah Nusa Tenggara, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan, Papua, itu adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen. Meskipun nanti Pulau Jawa juga ada beberapa tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Kristen. Penyebaran agama Kristen
tadi melalui pelayanan pendidikan masih bisa kita jumpai sampai saat ini adanya rumah sakit yang menunjukkan identitas Kristen atau Katoliknya. Ada rumah sakit RK Caritas yang di Palembang, RK-nya itu Rom Katolik. Ada kemudian sekolah-sekolah Santo Yusuf, ini dikasih contoh, Santo Yusuf Malang. Ada sekolah-sekolah Saverius, Metodis, IPK, dan lain-lain. Kemudian sampai sekarang masih ada SMA Tugu. SMA ini dibangun di sekitar alun-alun Tugu yang ada sekarang. Agama Kristen disebarkan oleh beberapa tokoh. Nah, beberapa tokoh ini yang pertama kita kenal tadi, Franciscus Saverius. Franciscus Saverius ini dianggap sebagai tokoh yang mampu membimbing, yang mampu mengkristenkan banyak orang, bahkan dianggap sebagai orang suci. Dari Portugis, Franciscus Saverius melakukan perjalanan ke India. Di India juga melakukan penginjilan, penyebaran agama Kristen. Kemudian dari India ke Malaka, dari Malaka ke Maluku, dari Maluku pergi ke negeri Cina, ke Tiongkok. Namun sampai di Makau, Franciscus Saverius meninggal. Tokoh lain ada Franciscus George Josephus Van Lith atau dikenal dengan Franz Van Lith. Nah, ini adalah tokoh yang mengembangkan agama Katolik di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Kemudian ada seorang tokoh namanya I.L. Nommensen, berkebangsaan Jerman. Dan Nommensen melakukan pengabaran Injil di wilayah Batak. Nah, sehingga Nommensen dikenal bagi orang Batak adalah sebagai nabinya orang Batak. Dan Nommensen berhasil mendirikan gereja terbesar kesukuan, di mana jemaatnya sampai 5 juta orang. Kemudian di Pulau Jawa, penyebaran agama Kristen dilakukan juga oleh Tunggul Wulung, di mana beliau sebelumnya adalah tokoh yang berkecimpung dalam agama Islam, kemudian menerima Kristen dan menyebarkan Kristen di Pulau Jawa. Yang terkenal dari Tunggul Wulung adalah bahwa dia mengatakan bahwa orang-orang Jawa yang Kristen hendaklah tetap menjadi orang Jawa. Jadi jangan menjadi orang lain. Ada lagi tokoh yang terkenal yaitu Kiai Sadrah, yang nama aslinya adalah Radin. Kemudian dia memakai nama Radin Abbas, di mana gelar kiai itu adalah gelar yang menunjukkan bahwa beliau dulunya adalah seorang kiai, seorang pengkhotbah yang setelah lulus dari pondok pesantren, dia menyebarkan agama Islam. Namun kemudian dalam perjalanan hidupnya, kemudian memeluk agama Kristen, dan gelar kiai tetap melekat kepada beliau. Beliau adalah murid dari Tunggul Wulung. Kemudian Kiai Sadrah ini adalah tokoh yang membangun gereja Kristen Jawa. Nah, inilah yang menjadi materi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan salam sejarah.